Gila, gown paling murah dan paling kering. Aduh, gila, bete banget sih. Keren banget ya gownnya, produksinya. Cuman welcome back to my YouTube channel. Ketemu lagi dengan aku di sini, Mona Hussein dan Maudi. Di sini kita akan membahas tentang topik yang masih relevan nih dengan video aku sebelumnya, yaitu tentang diapers. Kalau sebelumnya aku membahas tentang diapers yang ekonomis, nah kali ini aku mau membahas tentang diapers yang premium. Oke, tapi sebelumnya jangan lupa untuk subscribe channel ini supaya aku lebih semangat bikin video-video yang bermanfaat lainnya. Karena subscribe juga gratis kan, parents. Dan jangan lupa juga untuk share dan komen dan like juga ya kalau suka. Oke parents, nah di video kali ini aku mau membahas tentang diapers premium nih, yang mana sebelumnya aku udah pernah bahas di video aku yang sebelumnya nih tentang diapers yang ekonomis. Nah, kali ini aku mau sedikit berbeda. Kenapa aku bahas ini? Berawal dari rasa penasaran aku gitu kan. Maudi sendiri sih sebenarnya sekarang tuh pakai yang Sweetie Gold Pants, yang mana sebenarnya diapersnya itu udah masuk di kelas yang paling baik gitu di merek tersebut gitu. Tapi aku penasaran kalau mau bandingin sama diapers premium lainnya tuh seperti apa sih gitu. Maksudnya keunggulan yang lainnya tuh seperti apa, kekurangannya seperti apa. Kita bahas aja ya lebih lanjut. Oke, Mam, sebelum kita mulai untuk mereview satu persatu diapers premium ini, aku di sini mau coba lihat perbandingan dulu ketebalan dari si Pampers ini sendiri, yang mana yang paling bawah ini adalah merek paling termahal sampai yang terhematnya yang paling atas. Ini merek Genki segini. Yang kedua ini ada merek Pampers, itu kan kurang lebih sama. Yang ketiga ada merek Melis. Yang keempat ini ada Huggies. Yang kelima Mami Poco. Yang keenam ini adalah Sweetie. Dan yang terakhir ini adalah Go On gitu kan. Di sini Mami bisa lihat ketebalannya seperti ini. Kalau kita lihat yang paling tebal memang adalah Sweetie, dan yang paling tipis di sini adalah antara Pampers dan Genki. Untuk merek Genki sendiri, merek Genki sendiri ini harganya di 146.300, yang mana ini isinya 26 pieces, yang artinya per lembarnya ini harganya 5.600, jadi 5.600-an gitu ya. Untuk newbornnya yang premium itu ada dari NB atau newborn, S, M, L, dan XL. Sedangkan untuk yang pantsnya yang premium ini ada start dari ukuran M, L, XL, dan XXL. Terus juga di sini kalau Moms lihat ada penunjuk front sign ya, front sign, dan pinggangnya itu benar-benar elastis dan cukup tebal. Ukuran ininya ketebalannya ini, nah ini Moms bisa lihat ketebalannya kayak gini nih. Nah, ketebalannya tuh kayak celana gitu. Terus ada ininya juga, disposable tape-nya. Dan ada wetness indicator, yang mana nanti kita akan cek ya seperti apa wetness indikatornya, kelihatan apa enggak. Aku sobek dulu. Cukup ini ya, kuat ya, nggak gampang sobek juga. Nah, kalau di sini Moms bisa lihat untuk lapisan sampingnya itu ada dua. Nah, kurang lebih kayak gini nih. Ini pertama ya, parents. Oke, bentukannya seperti ini. Nah, untuk wetness indikatornya kan tadi aku bilang mau ngecek nih, dari yang tadi warna kuning jadi warna hijau, jadi warna biru sih ya. Kalau parents bingung kenapa ada yang namanya disposable tape ini, gunanya adalah misalnya kalau udah selesai, nah itu kita biasanya untuk pembuangannya tinggal digulung-gulung, terus ininya nah seperti ini. Oke parents, kita masuk ke merek yang kedua, yaitu Pampers. Nah, Pampers ini harganya di 194.500, yang mana isinya tuh 36. Artinya per piecesnya adalah 5.400. Oke, dan untuk kalau misalnya
parents tanya, ada nggak sih yang versi newbornnya? Tenang, dia ada versi newbornnya. Perekatnya tuh newborn dan size S. Kalau untuk pants itu dia start dari M, L, dan XL. Di sini parents kalau lihat, gitu kan, ada front back sign anggapannya kayak gitu. Terus untuk apa namanya? Kalau dari segi pinggang lebih agak sedikit lebih tipis dibandingin yang pertama tadi Genki. Untuk ngelihat lapisan samping bagian dalamnya ada berapa. Ini ada 2 lapis kayak gini, sama ya kayak Genki. Pakai ini, agak sedikit ditekan, dia seperti ini. Kalau dibandingin Genki tadi lebih cepat menyerap si Genki ya Pak. Nanti kita ukur lagi aja. Nanti di akhir akan aku ukur lagi, aku ukur ulang. Yang mana akan aku diamkan dalam beberapa jam, mungkin sekitar kurang lebih 3 jam untuk melihat setelah basah itu kondisinya kalau udah lama dipakai itu gimana sih gitu. Kalau ini kan kita ngelihat yang baru aja dipakai dan dipipisin sama babynya tuh jadi kayak gini. Oke parents, nah kalau untuk wetness indikatornya yang merek Pampers ini jadinya hijau, yang sebelumnya tadi warnanya kan nggak kayak gini nih. Dan untuk wetness indikatornya ini nih jelas banget ya dibandingin Genki sebelumnya. Jelas. Parents, merek yang ketiga kita masuk ke Meris gitu kan. Meris ini harganya 101.500, yang isinya tuh 19. It means itu per lembar atau per bijinya tuh di harga 5.300-an parents. Nah ini harganya termurah nomor 3. Untuk kalau mau tanya ada newbornnya kah? Ada. Jadi itu newborn dan S. Dan untuk premium pantsnya itu di M, L, dan XL. Memang kan kebanyakan kalau untuk apa namanya, kalau kita lihat dari tadi ya, dari awal tipe yang newborn tuh kebanyakan yang perekat semua gitu. Karena memang kalau untuk bayi kan lebih cocoknya yang perekat nih. Kalau yang udah aktif bergerak itu biasanya start dari M, itu udah ada yang versi pantsnya. Terus untuk sign front back sign-nya di sini parents bisa lihat ada tulisan front. Untuk Meris ini sih dia mengklaim bisa melebar sampai 2,5 kali ininya pinggangnya. Wah, lentur banget. Wetness indikatornya warna kuning di sini. Nah, ntar kita lihat dia jadi warna apa kalau udah penuh ya. Kita buka aja. Oke, bukanya samping. Ada 2 juga seperti yang tadi. Memang parents kita nggak bisa ya ngomong, oh yang merek A ini gampang bocor, yang merek B gampang bocor. Kita nggak bisa ngomong gitu karena apa? Karena memang untuk bocor atau tidaknya itu kan banyak indikator. Apalagi kalau misalnya untuk ukuran pants ini kan yang aktif bergerak nih. Kadang ini popok yang nggak gampang bocor pun bisa bocor kalau misalnya anaknya terlalu aktif, dan begitu juga sebaliknya. Misalnya popok yang gampang bocor tapi anaknya nggak terlalu aktif itu nggak bakal bocor gitu. Jadi indikatornya terlalu banyak gitu parents, kita nggak bisa menyimpulkan gitu dengan mudahnya kan. Nah ini kita masuk ke tester apa namanya, tingkat kebasahannya kalau udah dipakai ya, kayak gini. Kalau dibandingin yang sebelumnya sih warnanya paling tebel ya, dia menunjukkan warna hijau nih kalau udah mulai penuh. Tadi kan kuning ya. Memang kalau untuk diapers yang bagus adalah yang ada wetness indikator atau penunjuk penuh atau enggaknya, karena kita akan lebih aware nih sebagai orang tua kalau anak kita itu udah nggak nyaman gitu ya, udah berubah warna, itu berarti harus sudah segera diganti gitu parents. Oke parents, kita masuk ke merek yang keempat, Huggies Pants Gold. Di sini harganya 135.500, yang isinya tuh 38. It means itu per piecesnya 3.500-an. Kalau kita bandingin sama 3 merek sebelumnya, harganya udah beda banget ya. Jadi dari 5.000 jadi 3.000. Berarti anggapannya ini yang kelas keduanya gitu. Tapi sama-sama premiumnya nih gitu. Yang newborn, yang perekat ada, pants juga ada nih. Dari video aku yang sebelumnya, kalian bisa lihat di situ aku bahas yang ekonomis, yang Huggies dry pants. Untuk yang dry pants-nya, versi pants itu udah oke sih. Maksudnya kalau dibandingin dengan kondisi yang aku lihat sekarang, dibandingin Huggies yang premium ini nggak kalah kok gitu. Dan bagian pinggangnya lebih tebal dibandingin yang premium justru gitu. Dan tapi nggak tahu kalau untuk urusan bagian ininya ya,
tingkat kebasahannya bagaimana. Tapi kalau yang dry pants itu diantara yang ke semua merek yang ekonomis itu yang paling oke sih waktu itu aku coba. Jadi dia yang paling kering, paling cepat menyerap, dan maksudnya kayaknya paling nyaman juga dipakai karena ininya tuh nggak gampang melorot mungkin ya, karena tebel gitu pinggang. Parent bisa lihat di video aku yang ini nih, yang aku tunjuk nih, tinggal diklik aja nih ya belakangnya. Jadi setiap diapers tuh beda-beda, ada yang tunjuknya tuh di belakang, ada yang di depan. Nah ini berarti kan ini bagian depan. Terus dia juga ada wetness indikator kuning, dan ada disposable tape-nya juga untuk pembuangan nanti. Kalau kita lihat ininya ya, kalau dibandingin 3 lainnya tadi, ini paling tipis justru ya, paling tipis. Tapi aku nggak tahu tipis dan tebal itu sebenarnya mengindikasikan baik atau buruk ya. Mungkin kalau secara logika, kalau tebal mungkin dia lebih rapat, jadi nggak gampang melorot kayak celana gitu ya. Tapi kalau tipis, mungkin kalau udah penuh dia kayak ngantong banget ke bawah dan bisa melorot gitu kan parents. Nah ini, nah kita lihat dulu bagian samping, ada 2 selalu ya, ada 2 lapis. Ini mirip sama si Meris, jadi kalau baru banget itu memang nggak bisa lah, pasti langsung kering gitu kan. Nanti kita akan ukur lagi di akhir ya. Sedangkan padahal si Huggies yang dry pants itu dry pants ya, yang aku coba di video sebelumnya itu tuh paling kering tuh di antara semua merek yang ada yang di diapers yang ekonomis gitu kan. Tapi ini kalau dibandingin sama Genki sama Pampers masih lebih basah gitu kalau untuk penyerapan di awalnya gitu ya. Untuk wetness indikatornya dia berubah warna ya, jadi apa nih? Jadi hijau dari kuning. Ini adalah Mami Poco. Kalau untuk Mami Poco sendiri harganya di 91.500, isinya 30. It means itu per piecesnya adalah 3.050 gitu kan, masih di kawasan 3.000-an ya. Jadi dia sama kayak Huggies. Kalau yang 3 merek sebelumnya 5.000-an. Nah kalau ditanya ada versi newbornnya nggak sih, kalau yang untuk Mami Poco Royal Soft itu ada dari newborn S, M, L, XL, XXL. Sedangkan itu yang untuk perekat ya. Untuk yang pantsnya nggak usah khawatir, itu udah ada dari start dari S, M, L, XL, XXL. Nah kalau kita ngeliat adakah front back sign-nya? Di sini sih ada nih. Nih ada front. Di sini sih kalau garis gitu nggak ada ya, seperti yang di 4 diaper sebelumnya yang garis tuh nggak ada. Tapi entah nanti mungkin kalau setelah dipakai menunjukkan perubahan atau enggak, parents kita coba lihat ya nanti. Untuk bagian pinggang dia kurang lebih mirip sama si Huggies, tidak setebal 3 merek pertama. Nih kayak gini. Oke. Sama seperti lainnya, ada 2 ini pelindung sama. Seperti ini parents. Seperti ini parents kalau untuk yang Mami Poco Royal Soft. Cukup mengejutkan karena di video aku yang pertama yang diapers ekonomis yang Mami Poco yang aku bahas di situ, Mami Poco apa ya? Mami Poco yang bukan Royal Soft lah intinya, dia nggak secepat ini penyerapan. Jadi ini cukup mengejutkan sekali bagi aku yang mencoba ya. Yang mana kalau dipegang memang langsung kerasa nggak basah gitu. Untuk wetness indikator sayangnya itu sih parents, wetness indikatornya tuh nggak ada garis. Mungkin kalau ada yang tahu parents di rumah, infokan dong di kolom komentar, mungkin ada yang ngeh apa gitu yang membedakan ini dan sebelumnya. Oke parents, kita lanjut ke diapers yang ke-6. Ini yang dipakai Maudi sih selama ini. Aku belum pernah ganti karena aku udah kadung nyaman ya, masih sweetie gitu. Kenapa kadung nyaman? Ya nggak pernah ada keluhan bocor juga, pupuk juga nggak pernah keluar gitu kan. Even dia bergerak aktif gitu ya. Aku disclaimer dulu, aku nggak ada sama sekali endorse merek apapun di video kali ini karena aku pengen membandingkan gitu dengan sweetie yang memang udah sering aku pakai dengan merek lainnya. Mungkin aku bisa beralih gitu kan, mungkin ada yang lebih hemat, yang lebih bagus, kenapa enggak gitu aku beli yang lain kan gitu. Oke, tapi kalau misalnya ternyata sama aja dengan harga yang lebih mahal, ya mungkin aku akan tetap bertahan menggunakan si sweetie yang
memang nyaman dipakai sama si Maudie dan nggak pernah ada ruam gitu sampai sekarang. Tapi lagi-lagi ruam atau tidaknya juga tergantung dari sensitivitas kulit si bayi ya. Aku nggak bisa mengeneralisasikan atau menyamaratakan itu. Tapi sejauh ini so far so good. Sweety ini di harga 113.700 yang mana isinya 44. Jadi harganya per pieces itu di 2.500. Wow. Ini berarti kayak golongan ketiga ya, setelah yang tadi 3 di awal, Genki Pampers Meris di 5 ribuan, Huggies dan Mami Poco di 3 ribuan, ini masuk di angka 2.500. Cukup murah kalau untuk golongan premium. Yang untuk Sweety Gold, kalau untuk yang newborn itu ada yang tipe perekat dari newborn SM, dan untuk gold pants-nya sendiri dari S loh, dari S sama kayak Mami Poco ya, dari S, M, L, XL, XXL. Nah, kalau untuk front back side-nya dia ada untuk bagian pinggangnya. Memang bagian pinggangnya ini kurang lebih mirip sama Mami Poco sih. Jadi dia nggak setebal, mirip Mami Poco sama Huggies kurang lebih sama. Nggak setebal yang 3 di awal, Meris, Pampers, dan Genki. Juga ada wetness indicator berwarna kuningnya sebelum terkena pipis babynya. Dan ada disposable tape-nya juga. Aku deg-degan karena Maudie itu sering banget, maksudnya Maudie itu ya pakai ini selama ini, belum ada ganti-ganti sih. Mungkin setelah ini kalau misalnya memang hasilnya tidak memuaskan dan tidak sesuai dengan ekspektasiku, aku akan mengganti pampersnya Maudie ya. Kita lihat. Kita coba. Oh my god, lumayan basah parents. Ya gimana dong nih? Oke. Itu bisa ditekan ya. Intinya aku mencoba tingkat kebasahan itu bukan hanya tinggal di giniin doang ya parents ya. Itu aku benar-benar tekan gitu gimana gitu kondisinya. Tapi setelah dipegang, oke, nggak yang terlalu basah. Kayaknya memang semua diapers premium nih oke sih setelah dikasih setelah baby kita mungkin buang air gitu dipegang tuh nggak yang sampai basah banget gitu. Nah, wetness indikatornya gimana? Kalau untuk wetness indikatornya ternyata tidak begitu bekerja ya. Wah, jangan-jangan selama ini aku salah lagi ngebaca wetness indikatornya Maudie. Nih, udah aku isi 5 botol air 250 ml. Kayak kuningnya tuh nggak yang terlalu berubah banyak. Ini kan kuning yang atas nih. Nah, kayak nggak kelihatan karena ini cairannya hijau aja jadi kelihatan kan gitu parents. Nah, paling hijaunya cuma di beberapa bagian doang gitu. Ya, ini perlu jadi pertimbangan juga sih. Go on gitu kan ya. Bacanya go on ya bener ya. Nah, go on ini kalau dibandingin yang lain harganya 99.900, isinya 42. It means per pieces 2.300. Jadi dia masih dalam kalangan 2000-an ya. Sama kayak Sweety gitu yang aku pakai. Tapi Sweety 2.500, ini 2.300-an kurang. Premium Mas Rasara ini ada newborn, ada S, dan itu tipenya perekat. Sedangkan untuk yang go on yang pantsnya tuh start dari M, L, XL, XXL, bahkan ada triple XL gitu. Mungkin untuk anak-anak yang udah makin gede, makin berat tuh masih bisa menggunakan yang namanya go on gitu. Kalau dia masih belum bisa beralih ke untuk pup atau buang air dengan mandiri gitu kan. Ini bisa menjadi salah satu solusi ini. Karena di merek sebelumnya, ke-6 merek sebelumnya tuh nggak ada yang mereknya sampai triple M-nya. Juga nggak se-elastis yang sebelum-sebelumnya juga. Ada front sama back side-nya nggak? Ada. Ini back, otomatis. Ini front. Terus ada disposable tape-nya juga untuk buang pampersnya. Kalau aku lihat di bungkusnya, itu nggak ada sih keterangan indikator wetness indikatornya, keterangan ini. Mungkin lagi-lagi nih kalau parents ada yang tahu, mungkin di bagian mana ya wetness indikatornya. Di sini sih nggak ada garis apa-apa ya kayak yang sebelum-sebelumnya. Depan juga nggak ada.
Apakah mungkin nanti akan berubah gambar atau berubah warna, aku juga nggak ngerti, kita coba aja. Saat pertama kali di ini tipisin. Sebelum itu tapi kita lihat dulu bagian sampingnya. Oh, pelindung sampingnya seperti go on yang aku bahas di video sebelumnya. Itu go on yang apa namanya, biasa, go on, bukan yang master atau premium. Dia juga satu, ini kok premiumnya juga cuma satu ya. Nah ini nih, ini perlu jadi perhatian parents juga, apakah bisa menampung dengan baik dan tidak bocor ya. Aku tekan. Wow, nice. Dengan harga 2.300 gitu kan, yang paling murah di antara diapers premium lainnya, tapi tingkat penyerapannya sebegini cepetnya gitu kan. Ya oke ya, segini doang, nggak sampai yang hijau banget kan warnanya, berarti kan itu artinya cukup menyerap dengan baik gitu parents. Kayak gini nih. Berarti go on ini memang ya, di video aku sebelumnya yang bahas diapers ekonomis pun, yang versi ekonomisnya tingkat penyerapannya itu kayak nomor 2 paling baik setelah Huggies loh, dan itu harganya amat sangat jauh berbeda gitu. Kalau aku urutin kan, pada saat aku membahas itu aku akan selalu mengurutkan dari yang mahal sampai yang paling murah, dan dia tuh di belakang sendiri gitu kan posisinya. Itu tuh tingkat penyerapan di awal itu sangatlah baik gitu. Cuman aku nggak tahu tingkat kebocorannya bagaimana, karena dia hanya dilindungi oleh satu lapis pelindung samping aja gitu kan, dan itu yang bikin kita jadi was-was kalau misalnya bayi kita bergerak banyak gitu kan, mungkin ini nggak terlalu kuat untuk menahan. Lagi-lagi itu pilihan parents ya, parents bisa coba di rumah, mungkin ini menjadi salah satu alternatif baik ekonomis maupun premiumnya. Ini oke sih menurut aku. Dari ketujuh merek ini memang dari ini kan aku keatasin ya tisunya, karena aku mau ngerasain setelah didiamkan beberapa lama gitu, mana yang tingkat kebasahannya paling sedikit atau paling kering gitu kan. Kalau tadi kita ngomong daya serap paling cepat yang mana, itu kan memang ada di Genki sama Mami Poco sama Go On. Tapi kalau untuk tingkat kebasahannya yang paling kering yang mana? Di sini aku udah nyoba yang paling kering itu di merek, bener surprisingly banget. Maksudnya dari harga ini kan aku urutin ya, Genki ini yang paling tinggi sampai Go On yang paling rendah gitu kan, yang paling ekonomis, premium yang paling ekonomis. Yang paling kering di saat kondisinya sudah cukup lama gitu kan, dengan kondisi air sama ya, jumlah airnya itu adalah si Sweetie dan Go On. Jadi ini bener-bener bikin aku kaget. Aku nggak nyesel bikin review diapers premium ini, karena aku bener-bener tahu ya, maksudnya nggak semua itu kita lihat dari harga ya gitu loh. Ternyata untuk premium yang menengah pun, bahkan ini premium yang paling murah, itu paling kering. Kalau aku urutin nih, dari yang paling kering adalah, aku bersyukur banget walaupun Sweetie tingkat daya serap awalnya itu nggak bagus. Dia memang agak sedikit berbekas ya di situ, warnanya kan kelihatan. Tapi pada saat udah agak lama itu aku rasain itu paling kering dan paling nyaman. Wajar mau itu nggak nangis gitu, nggak pernah bete gara-gara popok gitu. Dan yang kedua adalah si Go On parents. Aduh, kering banget. Ketiga itu ada di Mami Poco, lalu Huggies, lalu Genki, lalu Pampers, lalu yang terakhir adalah Meris kalau untuk tingkat kebasahan ya. Kalau mau dirangkum, sebenarnya yang paling oke itu dengan harga murah ya Go On ini ya, tingkat daya serap dan apa namanya kebasahannya tuh, daya serapnya tuh juga nggak kelihatan kan warnanya, dan kebasahannya waktu dipegang ya ampun nyaman banget. Cuman aku nggak tahu karena dia kan satu-satunya yang lapis sampingnya hanya satu layer ya, dan kita nggak tahu apakah itu anti bocor atau gampang bocor gitu. Nah itu nanti yang harus kita buktikan gitu parents. Tapi dari ketiga merek ini kan harganya sama-sama 5 ribuan nih. Nah ini yang paling oke sih diantara semuanya menurut aku ya Genki ya, antara Genki, Pampers, dan Meris. Nah kita beralih ke nah parents bisa lihat dari Genki, Pampers, dan Meris, di antara ketiga merek ini kan harganya hampir mirip 5 ribuan. Yang paling oke di sini dari daya serap awalnya adalah si Genki, dan tingkat
kekeringan atau tingkat kebasahannya yang paling nggak basah itu adalah si Genki. Oke sih, kalau untuk harga yang ini mungkin lebih bisa parents bisa aku sarankan untuk ambil yang Genki. Lalu untuk yang kelas harga 3.000-an Huggies dan Mami Poco, ini sih kalau aku lebih saran Mami Poco Pants yang Royal Soft, karena memang lihat deh tingkat penyerapannya aja tuh cuma segitu, yang di awal tuh dikit doang, dan dia lebih kering kalau dibandingin Huggies gitu. Oke. Sekarang yang untuk kelas yang harganya 2.000-an, 2.500 dan 2.300. Kalau ini aduh nggak tau lah aku ya, dengan harga paling murah di kelas premium ini ya, di 7 merek ini, mereka itu sama-sama kering semua. Dan tapi kalau untuk tingkat daya serap awalnya itu yang pada saat baru pipis kita coba, itu yang paling nggak kelihatan bekas adalah si Go On. Gila, Go On paling murah dan paling kering. Aduh gila, bete banget sih, keren banget ya Go On-nya produksinya. Cuman yang perlu diperbaiki mungkin adalah lapisan sampingnya itu cuma 1 layer doang gitu kan. Nggak tahu ini aku mau coba bakalan oke apa enggak. Oke, di antara semua ini aku simpulkan bahwa nggak selalu yang mahal itu yang paling bagus. Walaupun pasti di mana ada harga, di situ ada rupa kan. Cuma ternyata itu nggak selamanya begitu. Aku ngeliat di sini yang paling murah Sweetie Go On itu yang paling oke lah, termasuk paling oke gitu kan. Mami Poco tuh juga oke yang di tengah-tengah gitu, pilihan lain. Kalau untuk yang paling mahal aku prefer ke Genki sih parents. Oke parents, semoga bermanfaat ya. Mungkin kalau ada ide lainnya, monggo di info supaya aku mau bahas apa nanti akan aku bahas. Thank you yang udah subscribe, like, dan komen, dan juga bahkan nge-share video aku. Thank you parents, see you on the next video. Stay healthy for your family. Happy moms, happy baby. Bye!